saat itu kamu berhijab coba bisa lihat dari hatinya. Ini juga sama halnya dengan surga. Kamu nggak akan pernah bisa ngelihat surga. Kamu cuma bisa ngerasain di dalam hati kamu, tapi kamu nggak bisa ngelihat secara langsung. Itu benar-benar bergejolak banget sama aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz. Sebenarnya kalau mau cerita masalah kenapa akhirnya aku memutuskan untuk berhijab itu panjang banget Ustadz. Panjang banget, bisa nanti waktunya nggak cukup. Tapi mungkin intinya aja, kalau dari dulu memang sebelum menikah Mas Dimas pernah bilang aku seneng banget kalau ngelihat cewek pakai hijab gitu kan. Oh iya amin, aku selalu gitu kan. Terus setiap datang kajian atau kita pas lagi bikin kajian musyawarah, suami aku selalu bilang kamu tuh cantik loh yang kalau pakai jilbab. Amin, didoain aja gitu loh. Pokoknya selalu aku kayak gitu. Cuma pada akhirnya nanti Januari besok itu insya Allah aku 3 tahun berhijab. Baru 3 tahun. Terus sebelumnya itu aku baca artikel. Artikelnya sih sebenarnya agak menyeramkan menurut aku. Karena kok ada perempuan pakai kain kafan. Terus judulnya wanita ini taat beribadah tapi tidak bisa masuk surga. Saat itu aku mikir, ya Allah ini aja yang taat beribadah aja nggak bisa masuk surga, apalagi yang aku notabene kayaknya masih belum bener-bener ibadahnya tuh masih belum bisa dibilang 100% gitu kan. Pas aku baca, jadi misalnya aku ada sahabat, aku punya teman aku bilang, Dini kok kamu nggak berhijab? Udahlah hijabin aja dulu hatinya, karena aku selalu jawab gitu kok nggak berhijab, ya hatinya aja lah dulu dihijabin, daripada nanti di saat aku berhijab aku masih ada perasaan ini itu gitu. Sampai pada akhirnya di saat kita berdua dengan sahabat aku udah meninggal, terus pengen ngelihat surga, teman aku cerita surga itu indah bla 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 segala macam. Pas dipanggil untuk masuk ke dalam surga, aku bilang, loh kok aku nggak bisa ikut? Iya kamu nggak akan bisa ikut, itu sama halnya seperti kamu bilang saat itu kamu berhijab coba bisa lihat dari hatinya. Ini juga sama halnya dengan surga, kamu nggak akan pernah bisa ngelihat surga, kamu cuma bisa ngerasain di dalam hati kamu, tapi kamu nggak bisa ngelihat secara langsung. Itu benar-benar bergejolak banget sama aku. Ya mungkin sebenarnya kalau Mas Dimas selalu bilang sama aku hidayah itu selalu ada di lingkungan aku. Cuma ya terkadang kitanya sendiri memang nggak sadar kalau memang hidayah itu udah ada gitu kan. Memang hidayah itu kan sebenarnya kita yang cari. Itu lumayan bergejolak sampai akhirnya aku tahu. Dan di samping itu juga aku mikir aku nggak mau memperlambat papa aku jalannya ke surga karena papa kan udah meninggal gitu kan. Pikiran aku, ya Allah aku anak durhaka banget kalau misalnya aku menghambat orang tua aku masuk surga karena dosa-dosa anaknya. Dan aku juga nggak mau suami aku nanti juga susah jalannya untuk ke surga karena istrinya tuh masih begini gitu kan. Istrinya kok jahiliyah banget ibaratnya seperti itu. Ya udah saat itu akhirnya aku putuskan untuk berhijab. Dan semakin aku belajar, aku jadi istighfar, astagfirullahaladzim. Dulu kalau misalnya ditanya kenapa nggak pakai hijab, aku bilang hatinya dulu. Berarti aku ditutup dong hatinya sama Allah. Itu na'udzubillah min zalik banget. Jadi aku berpikir ternyata jawaban itu bukan jawaban yang benar saat itu aku jawab gitu kan. Karena kalau di saat kita udah ditutup hatinya sama Allah itu yang benar-benar jauh banget dari Allah gitu kan. Ya sebenarnya intinya itu karena sebuah artikel dan gak mau menyusahkan orang tua dan suami khususnya gitu. Luar biasa, ternyata banyak alasan untuk berhijab. Dan karena cintanya kepada suami, cintanya kepada ayah, maka otomatis menggerakkan diri untuk taat. Ibu-ibu ada nggak yang pernah dengar hadis ini? Coba ya, siapa yang punya 2 anak perempuan? Acung, 2 anak perempuan ya, 2 ya. Oke, ini saya bacain hadisnya loh.
jika kalian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dianugerahkan 2 anak wanita dan dua-duanya solihah, maka orang tuanya tidak akan pernah kena percikan api neraka. Merinding saya. Percikan aja nggak kena, apalagi masuk. Ingat, jika ya ada 2 anak perempuan, masalahnya cetak 2 anak perempuan jadi solihah mudah atau susah? Wah, zaman sekarang. Dan Nabi SAW didatangi oleh seorang perempuan, ditanya, ya Rasulullah, aku sudah menikah. Kata wanita ini, kepada siapa aku taat setelah Allah dan Rasulnya? Nabi bertanya kepada wanita ini, engkau sudah menikah? Ya, suamimu. Allahu Akbar. Lah kalau suamiku kemana taatnya? Apa kata Rasulullah SAW? Ibunya. Jadi ternyata lagi-lagi kita dapat pelajaran hari ini, jangan ingkari hati kecil fitrah. Fitrah kita itu sebenarnya ingin bahagia, dan bahagia itu bisa kita dapat kalau kita taat. Dan Mas Dimas dengan Mbak Dini terasa sekarang bahagianya ikut kajian, bahagianya berhijab. Kenapa? Karena ngikutin hati kecil. Punten, itulah kenapa kalau orang berbuat jahat pasti nggak tenang. Betul nggak? Naik mobil hasil curian, tenang nggak? Enggak, pasti gerusak-gerusuk. Jalan berdua dengan istri curian, tenang nggak? Pasti nggak tenang. Kenapa? Takut ketahuan suaminya. Jalan dengan wanita yang belum kita nikahi, tenang nggak? Pasti gugup, pasti nggak enak. Kenapa? Karena belum halal. Belum halal itu membuktikan kita nggak tenang. Itulah kenapa kalau rumah-rumah kita, istri-istri kita, suami-suami kita, handphone milik kita, kita pasti tenang. Kenapa? Sesuai dengan hati kecil manusia. Tadi saya cerita juga sama Mas Jimat, tadi malam saya ngisi berdua sama Ustadz Felix di Masjid Asyarif BSD. Sebelum ngisi, saya bilang sama Ustadz Felix, mohon maaf sedikit cerita, bukan bermaksud apa-apa. Ustadz Felix itu tahun 2002 itu ateis. Ateisnya itu agnostik. Ibu-ibu hati-hati ya, sekarang banyak menimpa anak-anak muda sekarang, namanya agnostik. Dia nggak mau sholat, dia nggak mau puasa, dia nggak mau berhijab. Dia percaya Tuhan, tapi dia nggak percaya agama. Nah, Ustadz Felix itu kena agnostik. Tahun 2002 ketemu dengan saya di kos-kosan. Rambutnya masih gondrong segini, belah 2, mirip kayak Roger Danuarta. Memang mirip, sama-sama Cina. Ketemu, kita ngobrol. Jam berapa ngobrolnya? Jam 7 malam sampai jam 5 pagi. Ngapain Ustadz? Debat. Bayangin Ustadz Felix, lihat bagaimana kalau ngomong, cerdasnya luar biasa, logikanya tajam banget. Apa katanya? Saya tidak percaya Tuhan, tidak percaya agama, saya tidak mau ya meyakini agama, saya nggak percaya surga, saya nggak percaya neraka. Mana buktinya kalau Al-Quran itu benar? Apa buktinya kalau Islam itu benar? Allahu Akbar. Saya jawab pertanyaannya satu-satu. Allah tajamkan lisan saya, Allah lembutkan hatinya. Jam 5 pagi saya bilang, ada pertanyaan lagi? Dia bilang, gak ada. Terus apa yang antum rasakan ketika sudah tidak ada pertanyaan lagi? Lebih tenang Kang. Terus mau apa? Dia ulurkan tangannya ibu. Dia katakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia masuk Islam. Berarti dia kembali ke fitrah. Kenapa? Karena dia mencari. Jadi ibu kalau punya suami bandel, ada suami bandel? Ada, nggak mau sholat. Sabar, kenapa? Karena semua orang pasti akan pulang. Orang pasti pulang, kenapa? Dia rindu fitrahnya. Nggak usah khawatir. Roger Danuarta tadi juga malam masuk Islam, setelah masuk Islam sekarang aktif kajian. Allah alam, nggak boleh ya kita nuduh-nuduh, dia mau nikah karena mau nikah aja tuh masuk Islam. Itu namanya su'uzon. Kita tahu nggak? Husnuzon itu adalah amal baik yang luar biasa pahalanya. Su'uzon itu dosa besar. Kalau ada orang masuk Islam, ya udah dihukumi masuk Islam. Kalau ada orang berhijab, ya udah berhijab. Bukan apa?
berjilbab. Kenapa? Karena udah mulai nggak laku. Nggak boleh begitu. Ada warungnya rame, biasanya ibu-ibu bilang apa? Panglaris. Itu nuduh, ya. Nah, jadi ternyata Mbak Dini panggilan kenapa berhijab? Karena sayang kepada almarhum ayah dan sayang kepada suami. Jadi ketaatan kepada suami dan ayah mendorongnya menaklukkan egonya. Ibu-ibu siap naklukin ego? Paling berat loh. Terus terang naklukin ego itu berat. Kenapa? Karena ego itu rasa keakuan. Kamu ngatur aku punya jalan hidup sendiri, jangan ngatur aku. Kamu, aku, masing-masing. Ego. Tapi alhamdulillah kita tadi dapat pelajaran ternyata apa? Untuk berhijab itu cukup dengan apa? Mencintai apa yang kita cintai. Suami dan ayah. Bayangin Bu, suami nggak jadi masuk surga. Ibu punten, Mbak Dini punten. Nanti kalau Mbak Dini meninggal dunia atau ibu meninggal dunia, kalau meninggal dunia ya, siap-siap ya. Ini ada kerenda jenazah. Oke. Biasanya suami ngomong apa? Ini orang udah rame nih. Setelah sholat, mau diantar ke ambulan, mau diantar ke makam. Suami biasanya ngomong apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata suami? Apa? Urusan biasanya hutang piutang istri saya. Apalagi? Ibu jangan main-main. Bilang sama suami hari ini apa? Suami cuma ngomong begini, Bu. Demi Allah, 9 tahun dia menemani saya dalam susah, senang, gelap, terangnya dunia. Saya bersaksi kepada Allah, istri saya solihah, masuk surga tanpa hisab. Selesai. Rasulullah SAW menyatakan, andai aku boleh menyuruh wanita untuk bersujud kecuali kepada Allah dan Rasulnya, aku akan minta mereka bersujud kepada suaminya. Makanya Mbak Dini, nanti kalau mau meninggal, tulis surat. Bilang sama Mas Dimas, Mas, udah. Nanti kalau kerenda jenazahku di sampingmu, kamu gak usah banyak omong. Cuma ngomong gini aja, demi Allah aku bersaksi istriku solihah. Selesai. Masuk surga tanpa hisab. Ibu tahu masuk surga tanpa hisab? Nggak pakai tol, langsung Bu. Ibu, ada yang ikut suaminya? Ada yang suaminya ikut di sini? Ada, bilang sekarang. Mas, dengar ya. Boleh. Ya, gimana Mbak? Tambahin lagi ke suaminya di surat. Jangan nikah lagi ya. Catatan. Bu, tahu nggak? Sebenarnya ya, semua wanita itu mengizinkan. Nggak mungkin melawan hukum Allah. Kenapa? Poligami itu Allah membolehkan. Masa Allah bolehkan kita melarang? Cuma kata ibu-ibu apa? Ustadz, aku tuh nggak ngelarang, aku tuh nggak marah. Cuma satu syarat. Apa syaratnya? Udah tahu coba. Yang penting bukan suami saya. Terserah suami orang lain. Yang penting jangan suami saya. Apa kata istri? Sayang, kamu boleh nikah lagi, tapi tunggu tanah makamku kering. Ibu tahu apa yang dilakukannya? Dia pakai kipas. Ini kipas nih supaya apa? Tanah makannya cepat kering. Oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan main-main dengan suami dan ayah. Tapi Ustadz, suamiku gitu deh, susah. Ibu, selagi dia memerintahkan kepada ketaatan, maka nanti ada bab namanya apa? Sabar dalam taat. Ingat, sabar dalam taat. Saya menikahi istri saya tidak berhijab seperti ibu-ibu gini. Istri saya itu masih pakai kerudung, kerudungnya dililit di leher, masih pakai celana jeans. Itu istri Ustadz? Yap. Kok Ustadz mau? Ya udah cinta. Tapi kan bisa pilih yang berhijab. Enggak, saya enggak mau malah Bu. Kenapa? Ladang pahala buat saya. Sekarang istri Ustadz gimana? Bukan hanya berhijab, istri saya sekarang sudah ngisi kajian kemana-mana. Sabar dalam taat. Ada buahnya yang akan kita petik nanti. Sabar dalam taat. Sabar. Umi tolonglah. Ustadz loh Bu,
keluar rumah pakailah jilbab, jangan pakai celana jeans. Apa kata istri saya? Ya kan udah nutup aurat. Ih, reseh banget, repot loh pakai jilbab itu, gerah, panas, ribet, perempuan loh Bu. Apa kata saya? Astagfirullah, sabar. Tapi apa? Berhenti mengingatkan? Enggak, terus pelan-pelan. Lama-lama sekarang gimana Bu? Ibu, bapak, nih buat bapak-bapak nih. Suami kalau mampu mencetak istri jadi solihah itu level 1. Tapi kalau bisa mencetak istri bukan hanya jadi solihah, tapi dia mensolihahkan orang lain, itu level tertinggi. Jadi impian suami kalau punya istri, orang akan ngelihat satu, istrinya levelnya di mana. Kalau dia sudah solihah, level 1 berarti. Tapi kalau dia sudah bisa mensolihkan yang lain, berarti itu level tertinggi. Tantangan buat bapak-bapak. Mampukah membimbing istri lebih daripada ayahnya membimbing putrinya? Ingat ya Bu ya, kita dapat pelajaran hari ini. Kecintaan kepada suami dan kecintaan kepada ayah. Itu adalah mahkota dari seorang anak perempuan.